Halo guys, Shalom. Ketemu lagi dengan kita dari EHBDY TV di program baru kami yaitu TMD. Apa tuh bro? Find out on this episode of TMD 10 minutes discussion. 10 minute discussion. 10 minutes discussion. Jadi kita hanya akan membahas selama 10 menit. Kemarin kita sudah bagikan di link kita ya, Teasernya. di teaser kita tentang program baru kita ini. Salah satunya pembahasan mengenai Antichrist. Jadi kalau teman-teman belum melihat, boleh cek linknya ada di kolom deskripsi di atas ya, jangan lupa ya. Oke, mungkin Bro Naldo bisa jelasin tentang Antichrist ini, kira-kira apa yang akan kita bahas Ya. dengan narasumber kita, Pendeta Utap ya. Ya karena kan kita tahu sendiri, kita sekarang ini banyak yang menduga-duga ya. Di kalangan Kristen sendiri ya, apa itu Antichrist, apa itu bilangan 666. Karena tadi aja kita baru ngobrol-ngobrol dengan seseorang juga, orang-orang juga, dia bilang Antichrist itu adalah agama tetangga kita katanya. Agama tertentu gitu ya. Agama tertentu. Terus ada juga yang bilang, kalau kita lihat di internet tuh banyak yang bilang, katanya Antichrist itu adalah keluarga Rothschild. Ada yang bilang PBB. Nah, gimana kalau kita dengar langsung dari itu Pak kan Pendeta versi ya, Alkitab betul. kali? Bilangan 666 pun ada yang bilang itu adalah chip. Ya kan? Chip yang dipasang di Nah, badan. Dan yang terakhir kalau baru-baru ini kita dengar adalah vaksin. Katanya hati-hati kalau habis vaksin ntar ditato. Apalagi Tatonya. lagi pandemi gini kan orang Nah. kadang berpikiran yang Nah, agak jadi ini banyak gitu. simpang siur lah. Iya. Jadi kalau secara alkitabiahnya kita mau tanya langsung ke narasumber kita, Ya. Pendeta Yusuf. Tapi ya, oke, kalau menurut Pak Pendeta, apa sebenarnya itu Antichrist dan bilangan 666? Jadi ini saya pikir diskusi yang sangat menarik ini. Iya. Karena ini adalah diskusi dari zaman dahulu, zaman sekarang, semua penafsiran berbeda. Jadi kita tidak bisa ada satu bisa sepakati penafsiran yang paling tepat itu yang mana sih? Ada bisa chip lah, dulu ada barcode lah, ada Iya. macam-macam lah itu. Tapi saya pikir kita kembali ke Alkitab. Untuk menjelaskan ini kalau kita lihat adalah Alkitab bagaimana sih? Karena gini, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 13 itu, di situ ada beberapa hal yang kita harus pahami. Ada binatang itu, ada patung binatang itu, dan ada lambang binatang itu. Jadi kadang-kadang kita terkecoh, kita sedang bicara binatangnya, kita sedang bicara patungnya, atau tandanya yang mana kita sedang bicarakan. Tapi dalam konteks ini, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 itu berbicara tanda binatang itu. Maka dikatakan dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, boleh dibacakan saudara Reki? Nanti mungkin buat Nah, saya bacakan aja Pak. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi kenapa perlu kebijaksanaan? Karena kita harus sadari bahwa sejak Taman Eden yang ditipu itu adalah manusia sempurna. Manusia sesempurna Adam dan Hawa pun bisa ditipu oleh setan. Maka kita perlu kebijaksanaan. Maka sekarang ini ada banyak tanda-tanda ini, itu adalah barcode. Itu adalah penipuan setan sehingga kita tidak tahu mana yang benar. Apakah barcode-nya, apakah chip-nya, atau apanya. Jadi itu makanya ayat ini menjelaskan hendaknya bijaksana. Bijaksana supaya kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan bukan orang sih, roh paling licik di alam semesta ini. Kita bayangkan, jangankan manusia, malaikat yang diciptakan Tuhan sempurna pun sepertiga bisa seret. Bukankah itu luar biasa? Tapi kalau kita melihat dalam konteks ini, maka Alkitab ini menjelaskan latar belakang. Dan sepertinya saudara, siapa yang bijaksana hendaklah menghitung binatang ini. Secara sadar atau tidak sadar, atau cocok logi ini, yang angka pertama 666 yang ditemukan dalam Alkitab adalah bilangan orang paling bijaksana. Itu Raja Salomo. Itu gak bisa dipungkiri. Menarik bukan? Ya. Angka pertama itu mirip Raja Salomo. Itu dapat kita baca dalam buku Tawarik dan juga dalam buku Raja-Raja. Jadi dalam buku ayat pertama ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14
Di situ dijelaskan adapun emas yang dibawa kepada Raja Salomo dalam 1 tahun seberat 666 talenta. Padahal di ayat tadi dikatakan hendaknya kau bijaksana dan angka pertama 666. Kita bicara sekarang latar belakang dulu angka itu. Tentunya Alkitab ini menjelaskan kenapa Tuhan jadi menyebutkan itu melalui Rasul Yohanes dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 18 itu. Kenapa harus 666? Ada latar belakang. Jadi yang mengejutkan hendaknya kau bijaksana dan angka yang pertama dimiliki Alkitab adalah milik Raja Salomo. Itu yang pertama. Kemudian yang menarik yang kedua bahwa pembuangan ke Babel, keluar dari Babel, dan ada seruan bahwa keluar dari Babel. Orang yang keluar dari Babel itu ada satu keturunan Adonikam yang jumlahnya 666 dalam Esra pasal 2 ayat yang ke-13. Jadi ini pertama, seperti ada hubungan. Ini kita bicara ada seruan keluar dari Babel kan. Barang siapa dalam Keluaran 3 malaikat itu, barang siapa keluarlah dari Babel. Itu perintah kan. Dan ini waktu mereka keluar ada 666 keturunan Adonikam yang kembali ke Yerusalem. Jadi kedua ayat ini yang hanya ini ayat selain Wahyu pasal 13 ayat 18. Gak ada ayat lain. Tapi dalam hal ini kita harus bijaksana. Apakah sesulit itu menerjemahkan? Dan saya pikir Tuhan memberikan penjelasan bagi kita bahwa Alkitab ini juga benar. Betul nggak? Iya. Tapi dunia ini diciptakan 6 hari. Lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan apakah ini ada hubungannya dengan Alkitab 666? Kalau ditambahkan dengan hukum Allah, hukum manusia yang diciptakan selama 6 hari itu menjadi angka 666. Tapi tidak ada referensi Alkitab yang menjelaskan itu. Tapi kita lihat dulu ayat ini menjelaskan bagaimana itu. Kita kembali dulu kepada 1 Raja-Raja dan 2 Tawarik itu. Bahwa 666 itu dimiliki Raja Salomo. Apakah hanya itu? Kalau kita lihat penjelasan bahwa tidak hanya itu yang diberikan. Iya. Jadi kalau banyak penghasilannya. Jadi berpikir apakah Raja Salomo itu termasuk antikris? Jadi seperti apakah seperti itu? Kemudian kita ketemukan jawaban. Kalau kita baca dalam sejarah para nabi dan raja, Raja Salomo itu hampir tidak selamat. Jelas. Tetapi kemudian oleh karena belas kasihan, maka dia diselamatkan. Dia akhirnya bertobat. Pertobatan itu membuat dia tidak binasa. Tapi kemudian dia tuliskanlah dalam 1 Raja-Raja ini, 666 ini, dalam Pengkhotbah pasal 1. Dalam Pengkhotbah pasal 1, semua sia-sia. Jadi Raja Salomo merasakan bahwa 666 talenta dan selainnya itu gak berguna. Kemudian yang terakhir, orang Adonikam ini adalah, kalau kita lihat konteksnya ini, Adonikam ini
mereka keluar dari Babylon bersama dengan Ezra. Apa yang terjadi? Mereka bertemu dengan Ezra dan mereka mencari imam dalam Ezra pasal 8 ayat yang ke-18 kalau tidak salah. Mereka mencari mengumpulkan orang, ditemukan di situ mereka kumpulkan dan imam-imam, dan didapati imam-imam itu bukan orang Lewi. Itu adalah palsu, imam palsu. Ini ada hubungannya dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam itu, tapi imam palsu. Jadi dari latar belakang Alkitab, hanya ini yang menjelaskan Alkitab. Yang pertama, kesia-siaan. Yang kedua adalah imam palsu. Oke, Pak Pendeta, sampai di situ tunggu dulu. Karena berarti kita menjelaskan bilangan 666 dulu ya. Berarti itu menjelaskan bahwa itu adalah melambangkan kesia-siaan. Ya, Kesia-siaan dan ada kepalsuan. kaitannya dengan perjanjian lama juga. Jadi sudah memang ada kaitan dari Dalam perjanjian lama itu hanya menjelaskan kesia-siaan dan kepalsuan. Ya. Itu Kesia-siaan ini berarti kan sesuatu yang tidak membawa kita kepada keselamatan ya. Relevankah itu dengan antikris? Relevan. Oke. Terima kasih Jadi Pak saya Pendeta. pikir ini dulu yang Ya. untuk kali ini mengenai ini, dan kita akan lanjutkan berikut nanti. Untuk pelajaran berikutnya adalah ini kan masih latar belakang Alkitab. Ya. Jadi kenapa ini jadi itulah alasan kenapa Tuhan memilih 666. Karena di dalam perjanjian lama itu seperti berbicara mengenai kesia-siaan secara eksplisit kita tuliskan itu 666 karena Salomo, dan juga yang coba perhatikan 666 kedua adalah keluar dari Babel. Itu keluar dari nikam itu. Mereka 666 orang, dan didapati mereka 666 keluar dari nikam ini bersama-sama dengan Ezra mengumpulkan orang-orang imam-imam dan apa? Didapati imam-imam waktu itu dalam Ezra pasal 8 ayat 18 itu mereka adalah imam palsu. Jadi ini dulu yang kita bisa berikan saat ini. Jangan lupa nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pembahasannya sangat menarik, Ya. tapi pasti teman-teman di rumah yang menyaksikan juga pasti bakal nanya pertanyaan ya. Ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Sesi berikutnya kita akan bahas, karena kita punya beberapa sesi spesial, dan yang terakhir kita akan live di sesi terakhir itu. Jadi jangan lewatkan setiap sesi-sesi kita berikutnya. Tetap di acara kami, stay di channel kami HWDY TV. Kami dari TMD. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. See you guys. See you.